Sudah pernah mendengar pidato atau pernah berpidato di depan kawan-kawanmu? Nah, video kali ini menjelaskan tentang struktur teks pidato. Tujuannya agar kita dapat mengidentifikasi struktur teks pidato yang kita baca atau yang kita dengar. Tapi sebelum sampai pada bagian struktur, mari kita cek pemahaman awal kita terhadap pidato. Coba deh kita cek sama-sama. Ada dua tayangan berikut. Di antara keduanya, video manakah yang merupakan tayangan pidato? Jadi saya buat video kiri dan video kanan. Nah, kita cek sama-sama videonya ya. Yang kanan, Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adhisa Smito, bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Darurat, kematian tertinggi sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338. nah sekarang kita dengarkan video yang kiri. Today is the first of many wins, but always remember that it's not going to be so easy because all great things, they're never easy. Lastly, I would like to thank the city of Boston and the great state of Massachusetts for all my experience during my time here. Next week, I will back home to Boston. Thank you so much. My life is not perfect, but thank you for being a part of my timeline. I'll see. Once again, congratulations to the class of 2018. I wish you great success for your future. I'll see you when I see you. Thank you for this moment. God bless you all. Terima kasih. Yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Nah, kira-kira video manakah di antara kiri dan kanan yang merupakan tayangan pidato? Yang kanan? Sepertinya video yang sebelah kiri ya. Ya, benar. Sekarang kita perhatikan contoh teks pidato berikut. Kita akan melihat bagian struktur teks pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disebut salam pembuka. Selanjutnya, dimulai dari para hadirin yang saya hormati hingga bahaya narkotika ini disebut ucapan syukur. Paragraf yang ketiga disebut pernyataan umum. Keempat disebut argumen. Kemudian pada paragraf yang kelima, penegasan kembali. Nah, paragraf terakhir ini disebut kalimat penutup. Yang terakhir adalah salam penutup. Nah, pada contoh teks ini kita temukan struktur teksnya dimulai dari salam pembuka, kemudian ucapan syukur. Kenapa ini disebut ucapan syukur? Karena ada kata ucapan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pernyataan umum. Ini disebut pernyataan umum karena menunjukkan tema pidato yang akan disampaikan. Jadi isunya disampaikan di sini. Kemudian argumen di sini disampaikan data-datanya atau fakta yang mendukung pernyataan umum. Misalnya kalau pernyataan umum kamu menjelaskan tentang pentingnya kebersihan, maka di argumennya kamu tunjukkan contoh-contoh betapa pentingnya kesehatan itu. Selanjutnya penegasan kembali. Penegasan kembali itu berarti kamu mengulang kembali. Bukan berarti kamu harus menulis kembali, tapi maksudnya ditegaskan kembali, diingatkan kembali. Nah, di bagian penegasan kembali ini terdapat ajakan biasanya menggunakan kata-kata seperti mari, ayo. Nah, selanjutnya untuk kalimat penutup, ini biasanya dimulai ya menggunakan kalimat demikianlah pidato ini. Secara umumnya pidatonya seperti itu. Akhirnya menggunakan salam penutup ini hampir sama seperti salam pembuka, boleh menggunakan selamat pagi, selamat siang juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa struktur teks pidato itu terbagi atas 3 bagian utama, yaitu pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Untuk bagian pembuka terdiri atas salam pembuka, ucapan syukur, ucapan penghormatan. Bagian isi terdiri atas pernyataan umum, argumen, dan penegasan kembali. Bagian penutup terdiri atas kalimat penutup dan salam penutup.
Kita bahas pada bagian pembuka yang terdiri atas salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Contoh salam pembuka yang sering orang gunakan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau digabung kedua-duanya juga boleh. Contoh untuk ucapan syukur misalnya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada kita sehingga dapat menghadiri acara apa misalnya acara perpisahan atau alumni. Berikutnya untuk contoh ucapan penghormatan. Ini biasanya kita menyapa tamu yang hadir pada saat itu. Misalnya ya, yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Mempawah Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Mempawah Timur, yang saya sayangi seluruh siswa kelas 9B SMP Negeri 1 Mempawah Timur. Nah, untuk bagian pembuka ini, urutan antara ucapan syukur dan ucapan penghormatan tidak selalu berurutan. Bisa salam pembuka dulu, kemudian ucapan penghormatan, baru ucapan syukur. Biasanya salam pembukanya itu terletak di awal. Berikutnya, mengenai bagian isi, terdiri atas pernyataan umum, argumen, dan penegasan kembali. Nah, untuk bagian isi ini, bagian-bagiannya ini tidak boleh tertukar, jadi harus berurutan dimulai dari pernyataan umum. Kenapa? Karena pada pernyataan umum ini disampaikan isu yang akan diomongkan dalam pidatonya, misalnya tentang kebersihan tadi ya, pentingnya kebersihan. Berikutnya argumen. Nah, di argumen disampaikanlah faktor-faktornya, kenapa penting sekali kebersihannya. Kemudian juga boleh fakta-fakta yang terjadi tentang kebersihan. Nah, pada bagian penegasan kembali ini berisi pengulangan kembali, mengulang maksud pernyataan umum. Seperti ini misalnya ketika kita memberitahukan kepada orang lain bahwa menjaga kebersihan itu penting. Lalu kita berikan faktanya dan terakhir kita ingatkan lagi, penting loh menjaga kesehatan. Nah, pada bagian penegasan kembali ini biasanya menggunakan kata-kata mari, ayo, sebaiknya. Nah, itulah yang membedakan antara penegasan kembali dengan pernyataan umum. Sehingga apabila ada kata mari, ayo, nah itu pasti dia merupakan bagian penegasan kembali, bukan pernyataan umum. Contoh tema lain ya, misalnya kita mau berpidato tentang COVID-19. Jadi pada bagian pernyataan umum kita sampaikan tentang berbahayanya virus COVID-19. Nah, setelah itu ke bagian argumen kita sampaikan kasus atau dampak berbahayanya virus COVID-19. Kemudian pada bagian penegasan kembali diisi ajakan atau penegasan kembali betapa berbahayanya virus COVID-19. Bagian penutup terdiri atas kalimat penutup dan salam penutup. Jadi ini tidak bisa tertukar karena biasanya salamnya itu terakhir. Contoh bagian kalimat penutup yang digunakan, misalnya yang pertama, sekian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Atau contoh yang lainnya, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Atau atas perhatian para undangan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Atau bisa menyampaikan closing argumen di bagian kalimat penutup ini. Selanjutnya untuk bagian salam penutup itu hampir sama seperti salam pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau gunakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau gabungan antara keduanya. Sekarang kita tes pemahaman kalian tentang struktur teks pidato. Tugas yang pertama ini ada di deskripsi video, tinggal klik linknya. Kemudian kerjakan hingga kalian mendapatkan skor minimal 80. Cara mengerjakannya cukup dengan menjodohkan bagian struktur teks pidato dengan kutipan teks pidato. Geser kotak ke dalam kolom yang tepat. Sekarang perhatikan cara mengerjakan tugas ini. Jadi cara mengerjakan tugasnya hampir sama seperti kayak kalian bermain game di HP kalian masing-masing. Setelah kalian mengklik linknya, maka akan muncul kotak seperti ini. Tuliskan nama lengkap kalian, kemudian enter. Kemudian kalian akan masuk ke laman bermain game. Klik start. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Cara bermainnya, kalian hanya menggerakkan awan ataupun kolom yang putih ke dalam kolom biru.
baca isi yang biru ini, kira-kira dia merupakan kalimat penutup ataukah ucapan syukur, apakah argumen. Jadi misalnya di sini ada ucapan yang terhormat, kami ucapkan sekian-sekian. Nah, kira-kira bagian itu termasuk ucapan syukur kah, ucapan penghormatan kah, atau penutup kah. Nah, gerakkan cloud putih ini ke dalam kolom yang warna biru hingga kalian mendapatkan nilai minimal 8 soal yang benar. Sehingga nilai kalian minimal ditulis 80. Kalian nanti akan ditunjukkan mana soal yang benar dan mana soal yang salah. Nah, juga akan diketahui juga berapa nilai kalian. Nah, setelah selesai, silakan klik start again, boleh, ataupun leaderboard juga boleh. Misalnya kalian mengklik leaderboard, maka tuliskan nama lengkap kalian kalau diminta. Kalau tidak diminta ya juga tidak masalah. Enter. Nah, kamu akan ketahuan kamu di urutan keberapa? Urutan pertama, 2, ataupun 3. Nah, boleh klik back. Kalau nilai kalian tidak cukup sampai 8 soal, maka silakan start again dan bermain kembali sampai mendapatkan nilai minimal 80. Sekian penjelasan mengenai struktur teks pidato. Berikutnya kita akan belajar mengenai aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Selamat mengerjakan tugas, sering-seringlah berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.